satu truk satpol pp, satu truk polisi tutup bayar air baru. Dari mana itu nanti mau mau nagih sekian terutang? Karena saya bukan bupatinya, coba saya bupatinya saya bisa ngitung gitu ya. Bisa. Tembok nggak jalan ketahuan, ketahuan. Tembok nggak dijalankan kita tahu. Kok bisa hanya Pemda yang disalahkan, terus pengusahanya? Pemda. Karena nagihnya door model orang Tamento kayak orang tukang mis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini teman-teman DSB, penggagas dan sebagian anggota DSB berkumpul di sini. Saya tadi sempat mengundang ketua, tapi beliau masih punya acara di luar kota sehingga tidak bisa bergabung hari ini. Tapi meskipun demikian, berawal dari salah satu status dari penggagas gitu ya, yang itu mendapat respon banyak netizen termasuk juga anggota-anggota DSB di situ terkait dengan urusan pajak daerah 10%. Kita kupas di sini pemirsa. Di sini ada Ketua PHRI yang belum satu minggu ya dipilih aklamasi ya. Aklamasi. Assalamualaikum Bapak Syukur. Waalaikumsalam. Ketua PHRI apa sih, makhluk apa PHRI itu? PHRI itu adalah sebuah wadah perhimpunan hotel dan restoran. Kenapa itu kita bentuk? Karena saya anggap penting. Karena di Bangkalan ini dulu pernah ada, tapi tidak berkembang dan tidak berfungsi. Akhirnya saya mencoba dengan teman-teman pengusaha kuliner maupun kafe. Yang kemarin alhamdulillah terbentuklah. Pernah ada sebelumnya PHRI itu? Sudah pernah ada di Bangkalan. Waktu itu Pak Gunawan kalau nggak salah. Pak Gunawan Terabulan. Iya. Nah sekarang Pak Syukur ya. Bisa ini makhluk dari bentuk makhluknya Ketua PHRI, Perhimpunan Restoran dan Hotel dan Restoran di Kota Bangkalan. Sejak dalam 1 minggu kemarin ya ditahbiskan. Ada penggagas yang kalau ini sudah tidak asing lagi, apalagi yang Bajabo ini kayak Baung ini semua sudah tahu kalau misalnya Kota Bangkalan, Bang Risan, Bang Mugi dan Lila Fahri. Tadi Mas Risan tuh sempat merespon gitu ya terkait dengan status yang statuskan oleh penggagas DSB Mas Batur terkait dengan pajak restoran 10%. Ada di responnya Mas Risang itu ada semacam keiskalan gitu ya. Ada salah satu rumah makan yang bayar 36 gitu ya. Ada yang katanya besar tapi justru sedikit dan macamnya. Ini mengundang kita untuk berbicara bagaimana pendapatan asli daerah itu betul-betul mampu untuk bisa mendukung terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan sebagaimana keinginan dari DSB dibentuknya ini untuk mengawal pembangunan Kabupaten Bangkalan. Mas Risang, pajak 10% yang Mas Risang ketahui itu bagaimana sih sebetulnya realisasinya? Realisasinya itu ya nggak ada yang realisasi. Yang realisasi di Bangkalan ini hanya KFC, hanya KFC. Nah, dan kalau yang lain saya nggak tahu ya, KFC yang saya tahu, tapi salah saya nyebut ya. Prakteknya itu kan harusnya 10% itu dari pajak dipotong PPh 10%, kemudian 10 yang disetorkan ke daerah itu 10% dari itu. Ya. 10% bukan keuntungannya 10%, pajak PPh 10%, terus langsung dikasihkan ke pemerintah, bukan 10% dari itu. Tapi faktanya tidak logis, bicara logika. Seperti rumah makan paling besar di Bangkalan yang di arah di timur itu, di mana-mana lah. Itu 1 tahun beroperasi tidak pernah bayar pajak dan tidak punya izin itu. Malah tidak punya izinnya pakai lokasi yang lama. Sampai ke segitunya investigasi. Iya. Oh, jangan-jangan salah informasi. Tidak bayar, alasannya. Salah satu alasan yang saya ketahui karena katanya kalau Forkopimda bikin acara di situ nggak bayar. Setelah saya cek ternyata bayar. Bayar juga.
bayar. Ini ya. salah satu bentuk dari keinginan Bang Risan sebagai penggagas DSB dan macamnya, kenapa bicara itu secara vulgar, kayak vulgar gitu ya, untuk bisa memberikan warning dan juga informasi serta rekomendasi kepada pemerintah daerah. Jadi gini, pemerintah salah siapa ini? Salah Pemda. Oh gitu. Salah Pemda, tidak tegas. Ngasih taping box gak jalan, satu. Seandainya taping box itu jalan, oh besar. Kedua, target rumah makan ini sangat kecil, hanya 232 juta tahun 2002. Kecil itu. Yang ketiga, Seluruhnya? Iya, yang ketiga, mengetahui pelanggaran ini, diem. Ya. Seharusnya kalau saya jadi bupati, ya, saya perintahkan itu, saya somasi itu rumah makan terbesar itu untuk melengkapi izin dan membayar pajak terhutangnya. Dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu tidak ada, datangkan 2 truk. Minta bantuan Polres dan TNI. 1 truk Satpol PP, 1 truk polisi, tutup, bayar. Air baru. Dari mana itu nanti mau nagih sekian terutang? Ya, karena saya bukan bupatinya, coba saya bupatinya, saya bisa ngitung gitu ya? Bisa. Taping box tidak jalan ketahuan. Oh, ketahuan. Taping box tidak dijalankan kita tahu. Kok bisa hanya Pemda yang disalahkan? Terus pengusahanya? Pemda. Karena nagihnya door model orang Tamentong, kayak orang tukang ngemis. Seperti orang ngemis. Jangan-jangan sama-sama sah. Padahal ada satgas di situ. Satgas tentang Dia pemungutan. penarikan Punya MOU pajak juga. itu. Pemda dengan kejaksaan itu kan punya MOU. Sekarang ini kita mulai jalankan kejaksaan ini untuk berikutnya ini dalam jangka pendek, dalam bulan ini akan memanggil 5 rumah makan di Bangkalan yang punya pajak setorannya tidak wajar. 1. Kok bisa dapat informasi itu dari mana? Ya pasti tahu lah, Risang. 1. Sinjai. 5 cabangnya dipanggil. Kedua, rumah makan Rizky dipanggil. Ketiga, Terak Bulan. Keempat, Gang Amboina. Yang 5 saya lupa ini. Yang 5. Ada 5. Bukan yang di sana, yang Tidak tahu, ada 5. Bebek Rizky dan cabangnya, Sinjai dan cabangnya, Gang Amboina cuma 1. Terus Terak Bulan cuma 1. Satunya saya lupa. Suramadu. Bukan. Saya lupa satunya. Jadi akan Ada 5 dipanggil, ya kita informasinya itu ya. awal, karena ini sudah sangat terindikasi. Kalau saya boleh bicara tegas itu ngemplang pajak. Ngemplang pajak. Tapi ada mekanismenya loh untuk pemungutan pajak itu. Oh, Tidak ada. bisa tolong semua. Nggak sama pergubnya juga. Nggak usah ngomong mekanisme. Oh, gitu ya. Mereka ada pidananya juga. Ada pidana. Kalau bicara mereka mau ngomong aturan, ngemplang pajak. itu Nanti ada pidana. lanjutnya nanti. Nanti Kalau kejaksaan bisa lakukan penindakan. Selanjutnya nanti Mas Rizal bisa lengkapi tentang masalah yang diceritakan tadi. Mas Fahri sebagai Dewan Kode Etik, ya Dewan Kode Etik DSB ya, di DSB bagian Dewan Kode Etik terkait dengan urusan apa yang dibicarakan tadi itu. Kan di samping memang sebagai Dewan Kode Etik, Dinda Fahri ini kan seorang pengacara. Artinya urusan logika perhukuman gitu ya. Kan tidak lebih sama dengan Mas Rizal gitu ya. Dalam konteks ini kalau ada persoalan-persoalan semacam ini, ada sesuatu yang jelas gitu ya, pelanggaran secara hukum dan macamnya, mestinya bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Jadi begini, urusan kode etik itu adalah berkaitan dengan teman-teman di DSB. Jadi ke dalam, tidak keluar. tidak keluar. Jadi kode etik ini tidak dalam kapasitas berkaitan dengan di Pemda, tapi berkaitan dengan internal, kan? Jadi, artinya kode etik tidak perlu dibahas lah dalam ini. Berkaitan dengan apa yang muncul di postingan Sauda Matul lalu direspon oleh teman-teman dan netizen-netizen yang lain itu, karena memang ini adalah ada payung hukum yang sudah dipasang di seluruh rumah makan dan lain sebagainya itu, dan ini adalah payung hukum yang dijadikan aturan yang juga harus sebenarnya dijalankan. Kalau memang saya hanya malah curiga apakah memang ini sengaja dikemplang atau memang ini adalah ada bentuk kerjasama dengan beberapa oknum atau petugas yang dari Pemda. Oh, ini menarik. Nggak kayak Pak Rizal. Ini menarik. Jangan yang salah tadi. Jangan-jangan ini ada oknum gitu loh. Saya malah kok curiga ini ada oknum. Kalau memang tidak ada oknum,
dia kan gampang saja bahwa ini diminta, ini berapa gitu kan. Cuman memang untuk menjadikan tolak ukur jumlahnya ini kan kesulitan. Kenapa kesulitan? Kan itu adalah kan 10%. Dan 10% memang oke lah ditentukan dari itu yang dimaksud Bang Ihsan tadi. Tapi semisal karena ini adalah berapa yang beli kan begitu. Berapa yang beli ke sana, jumlahnya berapa kan kita tidak tahu. Jumlah transaksinya kan tidak tahu. Kecuali memang dari awal bahwa rumah makan dan sejenisnya ini adalah terbuka. Bahwa selama 1 bulan kita mendapatkan pendapatan sekian karena yang beli adalah sekian orang. Ini berarti sekian jumlah kita yang kita setorkan kita. Dan sepanjang ini adalah tidak diketahui dan tidak diteliti secara teliti, dan juga Pemda juga tidak terbuka dan tidak punya komitmen tinggi untuk meminta itu, dan mungkin rumah makan atau restoran itu tidak terbuka dengan tidak jujur, ya maka untuk menjadikan sebagai pendapatan daerah ya selalu kecil dong. Apalagi diduga ya, saya bahasa jelas tadi diduga ada kong kali kong gitu kan. Saya pernah menemukan ini kan. Kenapa saya menemukan? Karena ada salah satu rumah makan itu ini pajaknya tetap, Pak. Pajaknya tetap. Tidak fluktuatif. Tidak fluktuatif, tidak naik, tidak turun. Itu bayarnya kalau nggak kilo 1,5 juta per bulan. Lah masalahnya bagaimana dia bisa menentukan 1,5 juta gitu. Sementara kalau di perdanya klausulnya kan 10% transaksi. Berarti ini kalau 1,5 juta harus dianggap bahwa transaksinya tidak naik, tidak turun kan begitu. Dan tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akalnya ya jelas. Makanya saya menduga ini apakah memang disengaja atau memang sudah ada komitmen. Udah, tapi yang penting bayar segitulah, cukup aman kan, pasti ada kwitansi kan begitu. Dan ketika begini saya yakin juga rumah makan juga tidak salah akhirnya. Dan Pak, saya sudah bayar, ini ada kwitansi kan begitu jadinya. Tetapi ini kan ke depan ya Pemda ini kan juga harus lebih berani lah membuat terobosan gitu kan. Bagaimana bisa menghitung di rumah makan ini kira-kira 1 bulan berapa yang pendapatannya rumah makan ini berapa, sehingga untuk menunjang pendapatan daerah ini tinggi, Pak. Iya. Kan begitu. Nah, misal kalau bisa di sini Bangkalan kan banyak THL, Pak. Coba apa THL ini sebar kepada seluruh rumah makan. Catat berapa orang yang beli gitu kan. Akhirnya nanti sinkron ini. Oh, rumah makan si A kamu berdasarkan catatan petugas saya yang saya tugas dari Pemda. Bulan ini lakunya sekian, berarti kamu harus bayar sekian, kan begitu. Makanya Mas Fahri ini Pak Liman, kita bentuk PHRI itu dengan Pak Bupati ya. Ya fungsinya nanti adalah fungsi kontrol juga. Karena saya juga banyak tahu tentang rumah makan. Apa yang disampaikan teman-teman itu benar. Benar. Kelemahan memang ada pada pemerintah. Kenapa? Ini tidak diseriusi untuk penagihannya. Padahal kita 2020 itu audit BPK bocoran dari pajak itu sangat tinggi. Iya. Akhirnya kita audit BPK rekomendasi KPK datangkan tapping box bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi pemasangan pertama memang di rumah makan yang saya tempat dulu itu menjadi contoh sebenarnya. Nah, cuman salahnya tim teknis lapangan ini mereka datang menagih. Seharusnya pembayaran itu bisa ke bank, bisa di Pemda. Berapa yang muncul di alat itu harus yang dibayarkan. Benar kata Pak Hari, ini kok ditentukan 1,5 atau sempat ditemukan dan ada rekomendasi dari BPK bahwa ada kebocoran pendapatan dari sisi ini. Ya. Jadi di waktu Mas Syukur itu menjadi bagian dari urusan perumah makanan itu sempat direkomendasikan pakai tapping box. Sekarang sudah berapa banyak tapping box? Tapi jalan. Cuman tapping box ini nggak diaktifkan dan pemerintah ini kurang tegas untuk mana. Seharusnya ada alat atau tim satgas itu setiap hari harus turun kontrol ini aktif atau tidak. Kalau tidak berikan surat teguran, penindakannya ada di kejaksaan dan ada MOU-nya. Solusi tapping box itu justru tidak menjawab kebocoran. Karena kurangnya penindakan juga mencegah tidak ada. Jadi lagi-lagi muaranya ini seperti apa yang dikatakan Mas Rizwan tadi. Ada ketidaktegasan dari pemerintah daerah. Kalau Mas Fahri bilang tadi kan
Jangan-jangan ini ada kerjasama kan gitu. Pengetahuan saya begini. Kalau Mas Ya. Fahri, Pengetahuan saya begini, kenapa saya minta membuat ini segera bentuk? Ya mungkin nantinya PHN juga ini kan fungsinya sebagai pembinaan dan pengembangan Ya. rumah makan, restoran maupun kafe. Pemerintah ini jangan hanya sekedar menerima pajak, tapi bagaimana memberikan sosialisasi pemahaman. Kalau Anda ngembang pajak, Anda melanggar ini misalnya kan. Jangan hanya terima pajaknya, tapi ada kontribusi yang diterima. lagi-lagi yang salah Pemda lagi nih. Ada lagi. Makanya saya masuk ke dalamnya, siapa tahu bisa ikut memperbaiki. Salah terus Pemda ini. Iya, kalau Gimana? mereka diberikan sosialisasi, mereka akan paham. Paham dan Pajak sadar ya. itu berapa persen saat dia membangun, dia itu sudah masuk ke pajak nantinya kalau tempat usaha. Ya, ya, 10% untuk rumah makan restoran, 8% untuk warung maupun kafe. Nah, setelah saya pelajari di Bangkalan ini, dari 10% pembayaran maupun 8%, itu hanya 20% sampai 30% yang dibayarkan. Yang dibayarkan dari adanya transaksi. Iya. Setelah Sebentar. kita rakor kemarin tentang pajak dan pembentukan PHN, sebenarnya mereka ini sadar pajak. Mereka yang masuk ke anggota PHRI. Enggak juga, para pengusaha ini walaupun nggak masuk, mereka paham. Paham. Cuman kurangnya memberikan pemahaman dari pemerintah. Oke. Gitu. Ini kata juga kuncinya. banyak yang nggak punya kata Risang ya kan, pengusaha. Itu benar sekali. Seharusnya perizinan mendata semua rumah makan dulu. Setelah mendata rumah makan, serahkanlah itu kepada Dispenda mana yang wajib pajak kan gitu. Nah sekarang saya minta data aja amburadul Mas. Ini kejadian. Jadi ini mendukung asumsinya Risang apa gimana? Enggak. mendukung. Karena ini fakta dan benar fakta. Iya. Oke. Pemirsa, kita minta pendapat dari salah satu anggota tim percepatan. Karena ini juga meskipun jadi penggagas, ini sebetulnya mempunyai tanggung jawab secara moral dan mempunyai tanggung jawab sebagai mempunyai tugas untuk bagaimana menertibkan semua ini, minimal memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar persoalan yang dibicarakan tadi itu ya bisa ditertibkan. Pernah nggak Pak Iksan ini diperbincangkan di tim percepatan untuk direkomendasikan kepada Bapak? Nah, terima kasih Pak Liman. Nah, teman-teman bisa rasan ya. Di konteks saya dalam posisi di tim percepatan dan juga sebagai salah satu anggota yang mungkin pembina ya di DSB. Pembahasan malam hari ini kan kita mau berbicara tentang bagaimana pada akhirnya ada peningkatan PAD pada kita. Ini teman-teman tadi sudah membahas salah satu sektor ya, dari sektor potensi dari rumah makan. Ini selamat datang ini Pak Matur, Pak Matur Huseri yang Ini feature provokatornya ini. Lanjut, biar duduk sendiri, biar nggak diatur-atur dia. tadi ya karena statusnya akhirnya kita ada inisiatif untuk mengadakan acara ini ya Pak. Iya, statusnya dia yang bikin kita terpanggil untuk bicara. Lanjut Pak Rizal. Artinya tadi itu kan sampai ini Pak Rizal terjelaskan. Salah satu potensi pendapatan Iya. pajak restoran. Iya. Apa yang mau disampaikan Pak? Nah, yang saya sampaikan ini pada rumus besarnya adalah peningkatan PAD. Saya sering menyampaikan juga di tim percepatan ini bagaimana produk kebijakan ini, pabrik kebijakan ini khususnya yang berurusan dengan peningkatan PAD ini juga harus sistemnya harus juga dibenahi. Memang aturannya sudah ada semua, tetapi eksekusinya ini yang kurang. Apalagi kita mau bicara soal terobosan, itu saya rasa tidak ada sama sekali. Salah satu terobosan tadi disampaikan Mas Fahri itu tentang memfungsikan PHL kita untuk menjadi satgas pungut pajak dan lain-lain. Pak Rizal. Pak Rizal. Iya. Pak Iksan. Ya. Kalau tadi kan dibicarakan dari statusnya mengatur urusan urusan potensi pendapatan dari pajak restoran.
Kalau saya mendengarkan dari penjelasan Pak Risa gini, persoalan-persoalan yang terjadi di potensi pendapatan pajak restoran, kayaknya terjadi juga di potensi yang lain. Ya banyak Pak Luman, banyak seperti di pajak reklame dan lain-lain itu kita kan tidak apa namanya Kos-kosan. bagaimana itu terus di Rumah, pajak pasar, pasar. terus pajak telekomunikasi dan lain-lain itu banyak sebenarnya potensi ini yang belum maksimal. Pak Iksan dalam konteks ini menganggap ada kesamaan dan kemiripan dari bagaimana pemungutan pajak itu kepada wajib pajak daerah seperti yang terjadi di pajak restoran Ya. dari semua potensi. Pasti Pak Luman, ketika itu terjadi kelonggaran aturan, Kelonggaran aturan apa kelonggaran pelaksanaan? kelonggaran aturan untuk tidak dilaksanakan, maka di situ ada ruang-ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Catat pemirsa, ruang Ya, gelap. catat. Ruang Ada gelap. Kalau saya lihat juga kan tim yang penagih ke lapangan ini seperti orang ngemis, benar. Ya. Seperti orang ngemis, Maka dari itu. penagih pajak masing-masing rumah makan. Maka dari itu Nah, saya kalau untuk satgas itu misal bukan nggak penting. Sebenarnya kalau saya lihat selama ini bukan di satgasnya. Satgas ini kan hanya memberikan teguran bahwa Ya. ini tidak diaktifkan tapping box-nya. Ya. Atau ini sudah 2 kali diberikan peringatan tapi tidak diindahkan. Itu terakhir ya disegel, selain yang dispenda Ya, intinya kan ada ketidaktegasan dari pemerintah daerah Ya, di dalam konteks ini. Iya. Dan Mas Iksan ini kan justru mau bicara tidak hanya usaha tapping box, tapi potensi pemungutan pendapatan asli daerah baik di retribusi daerah atau di pajak daerah sama kasusnya ini ya Pak Iksan. banyak, iya banyak. Makanya saya bicara Nanti Pak Iksan, kita kan sudah sudah menyimpulkan bahwa dalam konteks pemungutan dan dari pendapatan asli daerah ada banyak kebocoran dengan mekanisme yang kurang tegas dari pemerintah daerah. Itu kan kata Iya. kuncinya. Mas Muhi sebagai aktivis, bukan aktivis ini Pak Risa. Ini aktivis bukan aktivis ya. Saya cek dulu ini. Pak Muhi, apa yang dibicarakan penggagas DSB dan anggota DSB dan semacamnya ini menurut Mas Muhi penting nggak untuk DSB jadikan sebuah agenda khusus? Oke, terima kasih Bung Aliman dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Apa yang kita bicarakan ini terkait dengan perpajakan yang berpotensi banyak kebocoran, banyak penyelewengan. Ini menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan karena terkait dengan PAD dan pembangunan di Bangkalan ini. Nah, dalam forum ini menjadi sangat bagus sekali untuk media edukasi ya, karena jangan sampai kita bicara perpajakan justru membuat orang takut untuk memulai usaha, untuk berinvestasi. Maka dari itu saya sudah lama di setiap rumah makan itu selalu ada pengumuman pajak 8% atau pajak 10%. Tapi secara teknis kita juga tidak paham, masyarakat juga tidak paham. Maka dari itu potensi penyelewengan itu menjadi sangat besar sekali. Nah, sosialisasi itu penting. sosialisasi dan edukasi menjadi sangat penting sekali untuk dilakukan. Yang pertama terkait dengan aturannya, terkait dengan teknis pelaksanaannya, terus bagaimana eksekusi di lapangan, sehingga akhirnya semua pihak ini secara sadar akhirnya memenuhi kewajibannya. Itu yang pertama sebagai wajib pajak. Yang kedua, kembali ke DSB. Nah, terkait dengan konteks permasalahan ini menjadi sebuah giroh semangat bersama bahwa DSB ini menjadi sesuatu yang substansial untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Artinya kalau selama ini mungkin ada dianggap sinis, ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa. Jadi corong pemerintah gitu ya. Bukan menjadi corong, seperti saya sampaikan, mitra strategis yang tetap kritis gitu loh. Jadi artinya apa? DSB ini sekarang kita berkumpul nih, penggagas-penggagas DSB ada di sini semuanya. Ini menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah model di mana isu yang memang menjadi hal yang penting untuk dibahas ini ternyata teman-teman DSB membahasnya dan jika memungkinkan walaupun belum dikukuhkan ini nantinya bisa memberikan rekomendasi, memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, itu terkait dengan DSB-nya. Maka dari itu hal semacam ini sebagai sebuah inputan kepada pemerintah, sebagai sebuah masukan kepada pemerintah,
bisa dari mana saja. Tapi dengan adanya DSB ini bisa lebih terarah dan lebih fokus sehingga akhirnya outputnya bisa bermanfaat untuk Bangkalan. Jadi Mas Mogi ingin mengatakan bahwa DSB ini dikawal untuk betul-betul sebagaimana tujuan awal. Betul sekali. Untuk memberi rekomendasi dari dalam, tidak usah keluar dari luar macamnya, agar pelaksanaan kepemerintahan daerah ini betul-betul berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Betul sekali. Pak Matur, selamat datang Pak Matur. Dari mana Pak Matur? Saya kan wakil rakyat kok. Gitu ya. Tidak ada jalan bertelebat. Ini semua berkumpul gara-gara statusmu. Emangnya sebelum menulis status tadi itu apa yang ada dalam pikirannya Mas Matur? Kegelisahan kita, ya, kabupaten terdekat provinsi dari ibu kota gitu kan, ibu kota provinsi dengan sumber yang sangat luar biasa. Kita kan fokus ke urusan pajak restoran. Kenapa? Kalau kita lihat di PAD yang muncul di Dispenda hasil penarikan pajak restoran itu berapa sih gitu dalam 1 tahun? Rizal yang tahu, Mas Rizal. Itu. 300-an. 232 232 itu target apa realisasi? target dan tercapai. Cuma dari KFC toh. Tak per bulan 36 juta. Ini harus diajak bicara lebih objektif. Betul. Dan ini fakta yuridis. Lanjut Pak Matur, lanjut. Jadi gerahlah kita melihat kondisi di Bangkalan ini. Suramadu nyambung, pembangunannya juga nggak jalan gitu ya. Malah menjadi tempat orang Cari uang. bukan datang dan buang kotoran gitu ya, makan dan buang kotoran gitu aja kan. Anehnya dari potensi yang sangat luar biasa itu, beberapa rumah makan yang besar dan beberapa cabang yang dibuka, kok masukannya Segitu gitu ya? Segitu gitu kan. 10% loh ya. Ya, 10%. Berapa ribu satu piring, satu hari, berapa piring gitu kan. Berapa Satu transaksi, bulan jumlah berapa, transaksinya itu. 1 tahun berapa. Akhirnya apa? Bocor kan gitu. Kalau saya bilang bocor. Ini kan asumsi, masih belum kita ketemu. Gak bisa, ngapain pakai asumsi? Angkanya kan kita ketemu situ. Kalau nggak ada Mereka itu tapping boxnya sudah ada semua, nggak dipakai. Bocor gitu berarti kan. ya. Ya bocor. Ini bukan Sultan, Suul yakin ya. Saya husnudon. Suul yakin ini. Husnul yakin ya. Ini kan bukan Sultan namanya. Tapi gini, kebocoran ini juga karena pemerintahnya tidak tegas. Oh, ada berapa yang Ada pendukung saya. Iya dong. Pendukung saya. Pajak ini kan aturan, ada perda. Siapa penegak perda atau perbuk mama? Satpol PP. Kan gitu. Iya. Artinya di situ ya ada tim pajak di situ, ada tim penagih juga ada. Pemungut itu ada. Iya, penegak perdanya yang kita perda atau perbuk yang kita bahas. Siapa penegaknya? Aparatnya ribuan kok itu. Tapi sebenarnya nggak perlu tim pemungut itu. Kalau sadar pajak, Oh, mereka kan akan bayar bayar secara sendiri, Bos. online. Online. Aslinya ya. Iya. Online digital Pak. Karena di Pemkap ini kan online muncul berapa tagihannya, gitu. Dia tahu berapa yang harus dibayarkan. Emangnya sudah ada aplikasi itu? Sudah. Loh, gimana sih, Bos? Itu mesin penghitung itu, mesin Onek. bayar itu mestinya kan Onek. tune in ke sana. Iya. Berapa yang kau print? Mestinya. Ya. Ya kan ada tapping box, Bos. Gimana? Ada sudah terpasang. Dia terpasang kan tidak jalan katanya. Ya berarti kan tidak tegas, nggak dipakai. Di pengawasan dan penindakan itu nggak ada. Di situ masalahnya. Kalau untuk pembayaran bisa online. Ini sudah apa namanya menyimpulkan bahwa ada kebocoran dan ada ketidaktegasan. Kata kuncinya ada ketidaktegasan dari Pemda. Jadi kalau Mas Fahri kan orang hukum. Ini bukan Pemda yang salah, bukan hanya Pemda yang salah. Oh ya bukan hanya, tapi kan Pemda masuk. Oh iya Pak. Tapi kan lebih tafsir nih daripada Mas Matur sama Mas Risa. Kalau Mas Fahri kan lebih objektif. Ini jangan-jangan ada kerjasama kan gitu. Ada Mas Aliman dari tadi nih Bela pemerintah. apa namanya? Punya tendensi ke saya. Makanya Karena langsung DSB ini kan ingin membantu pemerintah kan Karena sebelumnya kalah debat. Kalau yang salah ya kita hajar. Si Mas Aliman, PAD-nya Bangkalan berapa? saya kurang tahu pasnya, tapi Anggap 300 ya? kurang lebih PADS ya maksudnya ya. Ya, PADS. PAD lah semua. Asli daerah gitu. Iya, asli. Berapa? 475 miliar. 275 275
miliar. Karena APBD ya? Itu bisa dinaikkan 100% dari itu. Nah, itu maksud saya. Dari mana hitungannya kok bisa Loh. begitu, Mas? Bocornya aja berapa? Uang angka pastinya belum jelas kok langsung bisa ngomong begitu ini. Saya kasih contoh. Kan Sanarasan juga yang bahas. Gimana? Ya kan? Gimana? Pasar sapi itu Oh, iya. nggak perlu saya jabarkan kan? Ya. Ada juga Aliman, kita lihat ya. Orang ini izin kos-kosan. Syaratnya kalau nggak salah 7 apa 10 ya. Nanti dia sudah mengajukan izin, sudah selesai, sudah sesuai, izin keluar dia nambah sendiri. Oh, gitu ya? Kos itu nambah 10 atau 5 lagi di luar modusnya modusnya gitu. seperti itu. Lagi-lagi kembali ketidaktegasan pemerintah daerah. Betul, fungsi kontrolnya kurang. Agak dipindah itu Mas Matu. Saya mau nanya ke Mas Rizam, yang ini sebetulnya yang bikin apa nih Mas? Rizam, seharusnya ini sudah mendapat dukungan banyak nih. Ya iyalah, saya bener loh. Kalau orang benar Kalau udah mendukung itu salah. Tidak. Dari apa yang sudah dibicarakan tadi, Pak Fahri kan sudah bilang, ini tidak hanya Pemda yang salah, pasti ada semacam kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini sebetulnya apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Pemda dan juga pihak-pihak yang terkait ini, Pak? Saya